Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Fajar Ramadan. Di sini saya akan menjelaskan kuis chapter 6 data link layer dari tugas 8. Yang pertama, what identifier is used at the data link layer to uniquely identify an Internet device? Jawabannya itu MAC address. Frame Internet diidentifikasi pada lapisan data link oleh alamat MAC mereka. Yang unik untuk setiap NIC, alamat IP digunakan di lapisan jaringan, dan nomor port TCP dan UDP digunakan di lapisan transport. Nomor urut adalah kolom di header TCP. NIC adalah singkatan dari kepanjangan Network Interface Card, yaitu sebuah peralatan elektronik yang dibuat pada sebuah papan PCB yang akan melakukan konversi sinyal sehingga sebuah workstation bisa mengirim dan menerima data dalam jaringan. Yang kedua, what attribute of an NIC would place it at the data link layer of the OC model? Jawabannya MAC address. Lapisan tautan data mendeskripsikan akses media dan pengalamatan fisik. Pengkodean alamat MAC pada NIC menempatkan di lapisan itu. Port dan kabel ditempatkan pada lapisan fisik model OC. Alamat IP ditempatkan di lapisan jaringan. Tumpukan protokol TCP atau IP menjelaskan model yang berbeda. Selanjutnya yang ketiga, which two engineering organization define open standard and protocol that apply to the data link layer? Di sini jawabannya ada dua, yaitu yang pertama Institute of Electrical and Electronic Engineering atau yang disingkat IEE. Yang kedua International Telecommunication Union atau ITU. IANA bertanggung jawab untuk mengawasi dan mengelola alokasi alamat IP, manajemen nama domain, dan pengidentifikasi protokol. EIA adalah standar internasional dan aliansi perdagangan untuk organisasi elektronik dan terkenal karena standarnya yang terkait dengan kabel listrik, konektor, dan rak 19 inci yang digunakan untuk memasang peralatan jaringan. ISOC mempromosikan pengembangan terbuka, revolusi, dan pengguna internet di seluruh dunia. IEEE memiliki kepanjangan yang dalam Indonesia berarti Institut Insinyur Listrik dan Elektronik. Namun kepanjangan itu tak lagi digunakan selain untuk keperluan legal, sehingga organisasi ini memiliki nama resmi IEEE saja. Yang keempat, what is true concerning physical and logical topologies? Jawabannya yaitu logical topology refer to how network transfer data between devices. Topologi fisik menunjukkan interkoneksi fisik perangkat. Topologi logis menunjukkan cara jaringan akan mentransfer data antara node yang terhubung. Selanjutnya yang kelima, what method is used to manage contention-based access on a wireless network? Jawabannya CSMA atau CA. Carrier Sense Multiple Access with Collision Avoidance atau yang disingkat CSMA atau CA digunakan dengan teknologi jaringan nirkabel untuk menengahi pertengkaran media. CSMA atau CA digunakan dengan teknologi internet kabel untuk menengahi pertengkaran media. Pengurutan prioritas dan penerusan token tidak digunakan atau bukan metode untuk kontrol akses media. CCMA atau CA adalah
CSMA atau CA singkatan dari Carrier Sense Multiple Access atau Collision Avoidance, merupakan protokol contention pada jaringan yang bisa melakukan analisa kondisi jaringan untuk menghindari collisions. Selanjutnya yang keenam, a technician has been asked to develop a physical topology for a network that provides a high level of resolution. With physical topology requires that every node is attached to every other node on the network. Jawabannya mesh. Topologi mesh menyediakan ketersediaan tinggi karena setiap node terhubung ke semua node lainnya. Topologi mesh dapat ditemukan di WAN. Topologi mesh parsial juga dapat digunakan di mana beberapa, tetapi tidak semua, titik akhir terhubung satu sama lain. Selanjutnya nomor 7. Which statement describe the half duplex mode of data transmission? Jawabannya, data that is transmitted over the network flow in one direction at a time. Data yang ditransmisikan melalui jaringan dapat mengalir menggunakan salah satu dari 3 metode. Yang pertama, simplex, data hanya dapat mengalir ke satu arah. Yang kedua, half duplex, data mengalir ke satu arah dalam satu waktu. Yang ketiga, duplex penuh, data mengalir ke dua arah pada waktu yang sama. Selanjutnya nomor 8, which is a function of the logical link control atau LLC sublayer. Jawabannya, to identify which network layer protocol is being used. Mendefinisikan proses akses media yang dilakukan oleh perangkat keras dan menyediakan pengalamatan lapisan data link adalah fungsi dari sub lapisan MAC. Lapisan data link menerima paket layer 3 dan memaketkannya ke dalam unit data yang disebut bingkai. Selanjutnya nomor 9, which data link layer media access control method does Internet use with which data link layer media access control method legasi Internet? Jawabannya, CSMA atau CD. CSMA atau CD digunakan oleh jaringan internet. CSMA atau CA digunakan oleh jaringan nirkabel berbasis 802.11. CSMA atau CD adalah Carrier Sense Multiple Access with Collision Detection atau sering disingkat menjadi CSMA atau CD, adalah sebuah metode media akses kontrol yang digunakan oleh teknologi jaringan internet. Selanjutnya nomor 10. What are the two sublayer of the OSI model data link layer? Di sini jawabannya ada dua, yaitu MAC dan LLC. Lapisan data link dari model OSI dibagi menjadi dua sub lapisan. Sub lapisan media access control atau MAC dan sub lapisan logical link control atau LLC. LLC adalah logical link control, adalah sublayer tingkat atas dari data link layer, di mana layar data link sendiri ada dua layar di atas layar fisikal. Pada 7 layar OSI adalah sublayer tingkat atas dari data link layer data link, di mana layar data link sendiri adalah layar 2 di atas layar fisikal pada 7 layar OSI. Selanjutnya nomor 11. Which layer of the OSI model is responsible for specifying the encapsulation method used for specific types of media? Jawabannya, data link.
Enkapsulasi adalah fungsi dari lapisan data link. Jenis media yang berbeda memerlukan enkapsulasi lapisan data link yang berbeda. Data link adalah lapisan laut. Data adalah lapisan kedua dari bawah dalam metode OSI yang dapat melakukan konversi frame-frame jaringan yang berisi data yang mendeteksi kesalahan dan pentransmisian ulang terhadap frame yang gagal. MAC address juga diimplementasikan di dalam lapisan ini. Selanjutnya nomor 12. What type of physical topology can be created by connecting all Ethernet cable to? Jawabannya star. Perangkat yang terhubung ke topologi bintang internet terhubung ke hub atau sekitar. Star adalah topologi. Star merupakan bentuk topologi jaringan yang berupa konvergensi dari node tengah ke setiap node atau pengguna. Topologi jaringan bintang termasuk topologi jaringan dengan biaya menengah. Selanjutnya nomor 13. What are two services performed by the data link layer of the OSI model? Di sini jawabannya ada dua. Yang pertama, IT Providers Media Access Control and Performance Error Detection. Yang kedua, IT Accept Layer 3 Packet and Encapsulation Them Interframe. Lapisan data link bertanggung jawab untuk pertukaran frame antar node melalui media jaringan fisik. Secara khusus, lapisan tautan data melakukan dua layanan dasar. Yang pertama, ini menerima paket layar 3 dan merangkumnya ke dalam bingkai. Yang kedua, ini menyediakan kontrol akses media dan melakukan deteksi kesalahan. Penentuan jalur adalah layanan yang disediakan di lapisan ketiga. Saklar lapisan 2 membuat tabel alamat MAC sebagai bagian dari operasinya, tetapi penentuan jalur bukanlah layanan yang disediakan oleh lapisan data link. Selanjutnya nomor 14. All-talk GSMA atau CD is still a future of Internet. Why is it no longer necessary? Jawabannya, the use of full duplex capable layer 2 switch. Penggunaan saklar layar 2 yang beroperasi dalam node duplex penuh menghilangkan tabrakan, sehingga menghilangkan kebutuhan untuk GSMA atau CD. Oke, segitu saja presentasi dan juga penjelasan kuis yang saya sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.